Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya. Oke, karena sekarang ini gua udah ya bisa dibilang lumayan cukup sering ya untuk motoran malam. Jadi gua ngerasa udah butuh pasang lampu tambahan ya teman-teman. Setelah gua cari-cari referensi di YouTube dengan harga yang nggak begitu mahal ya, akhirnya gua putusin buat pasang lampu dari Bull Eyes teman-teman. Bull Eyes D2 Competition. Oke, sebelum kita tes lampunya, gua bakal sepil untuk pemasangannya dulu ya. Nah, jadi untuk pemasangannya gue pasang di bawah lampu ini ya, di dekat shock breaker. Untuk bracketnya, aduh nggak kelihatan lagi. Nah, untuk bracketnya ini gue pakai buat bracket Duromoto ya, Duromoto X2. Ini pada bocel-bocel karena ini posisinya tuh mentok ke atas ini nih. Nah, terus gue turunin, makanya pada bocel nih. Cuman nggak apa-apa lah. Yang penting bisa kepasang dan posisinya enak ya menurut gue di sini nih di bawah. Jadi nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu kelihatan. Nah, terus untuk saklar-saklarnya di sini gue pakai saklar 3 mode on off on. Ini posisi off, ini lampu dekat, off, sama ini lampu jauh. Di sini ada piu-piunya, sama di sini ada saklar buat matiin devil eye-nya. Gue umpetin di sini ya biar nggak terlalu kelihatan banget. Sebenarnya sih bisa ya buat pasang di sini yang kayak gini tuh ada yang 2 saklar. Nah, tapi menurut gue kayaknya terlalu gede ya. Jadi kelihatannya agak sedikit bala. Nah, untuk lampunya sebenarnya untuk lampu dekatnya ini kan warna kuning ya. Tapi di sini posisinya gue pasang kebalik ya teman-teman. Jadi untuk apa namanya? Posisi pemasangannya tinggal dibalik aja karena di sini ada 4 lubang baut. Kiri kanan atas bawah. Jadi cukup mudah banget ya. Nah, jadi ini untuk tampilan devil eye-nya teman-teman. Jadi dia itu pilihannya ada 2 warna ya, warna merah sama warna ice blue. Nah, di sini gue pilih yang ice blue karena di motor satu lagi itu lampunya udah merah ya, nuansanya itu merah. Jadi ya bisa dibilang sedikit agak bosan juga, makanya kenapa gue pilih yang ice blue. Oke, selamat malam teman-teman. Nah, sebelum kita tes lampunya, gue mau ngucapin terima kasih dulu nih sebelumnya sama teman-teman yang udah subscribe channel YouTube gue. Terima kasih banget untuk supportnya, dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk supportnya teman-teman buat subscribe channelnya. Oke, pokoknya terima kasih banyak. Jadi mari kita tes lampu D2 Competition dari Bull Eyes. Oke, sekarang kita coba untuk lampu dekatnya dulu teman-teman. Kita nyalain lampu dekatnya. Kayaknya kedekatan ya, kurang jauh ya, nanti paling disetel-setel lagi ya untuk jaraknya. Sekarang kita ngetes aja dulu nih. Nah, jadi begini teman-teman terangnya nih. Kalau menurut gua sih ini cahayanya lumayan tebal ya. Oh ya, sambil kita liatin juga nih ya untuk angkinya. Tadi sebelum dinyalain sih 14,1 ya normalnya. Nah, setelah dinyalain untuk lampu dekatnya ini dia turun di 13,7. Nanti kita pantau terus kira-kira sampai berapa dia turunnya ya. Ini ngetesnya di jalanan yang ini aja ya, yang normal lah, yang ada penerangannya. Tapi nanti juga gua bakal ngetes di jalanan yang gelap juga ya. Jadi kita tes di jalanan biasa sama jalanan gelap nih teman-teman. Nah, sebenarnya gua masih agak bingung ya antara D2 Competition sama D2 Pro Laser itu bedanya apa ya. Kalau gua baca-baca sih itu menurut infonya ya itu cuman ada revisi nama aja, tapi produknya itu sama aja gitu sih menurut infonya ya. Cuman bener atau enggaknya ya kurang paham juga ya, karena gue cari-cari info juga nggak nemu info yang valid. Jadi untuk soal itu ya udahlah ya, yang penting kita tes dulu nih. Kalau lihat review di YouTube sih lumayan bagus ya, lumayan terang lah walaupun bentuknya kecil. Jadi apakah bener ini kecil-kecil cabai rawit ya? Mari kita tes aja teman-teman. D2 Competition ini harganya tuh masih di bawah 300 ya. Lampunya doang itu dia di harga 285. Nah, kita coba nyalain untuk lampu jauhnya ya teman-teman. Oh, lampu jauhnya lumayan nembak banget nih untuk lampu jauhnya ya. Jadi kita matiin aja, nggak enak. Nah, ini untuk POV nya kita tes ya. Nah, ini untuk POV nya teman-teman. Oke, kayaknya di depan ada tempat enak nih. Kita turunin dulu ya posisinya. Naikin. Oke, kita setel dulu. Oke, ini udah sedikit agak dinaikin posisinya teman-teman. Yang sebelah kiri kayaknya terlalu ke kiri ya, terlalu lebar, jadi ke kiri sebelah. Nanti kita setel lagi ya, pokoknya sambil cari-cari aja ya, sambil setel-setel juga ya untuk posisinya, karena ini juga baru pertama kali make nih teman-teman, baru pertama kali make malam. Nah, kayaknya udah cukup nih ya. Nah, udah pas kayaknya nih. Nah, di depan kita belok kiri, kita tes sekarang di jalanan yang gelap ya.
Nah ini di jalanan yang ini ceritanya kita lagi touring nih, terus ketemu jalanan yang gelap ya, dengan lampu ayam kan nggak begitu kelihatan ya, nggak begitu jelas. Nah kita coba pakai lampu tambahan tuh, karena ada orang nggak kelihatan. Allahu Akbar. Nah kalau gini kan jadi kelihatan ya kalau kita lagi touring nih. Nah di sini baru bisa kelihatan jelas ya. Jadi untuk posisinya menurut gue ini udah pas, nggak terlalu dekat dan nggak terlalu nembak banget juga. Nah sekarang kita tes untuk lampu jauhnya. Oh, lampu jauhnya lumayan nembak banget ya. Nah ini dengan kondisi cahaya yang terang, masih kelihatan juga, masih tebal ya. Kita coba nyalain lagi untuk devil eye-nya. Nah devil eye-nya tuh ada garis-garisnya gitu teman-teman. Jadi dia depannya kehalang sama bodi bagian depan ya, lampu apa namanya, bodi lampu, jadi kayak garis-garis gitu. Nah tapi kalau misalkan kita nyalain lampu dekatnya atau lampu jauhnya, dia otomatis mati kan ya untuk devil eye-nya. Jadi aman. Wih mantep banget ini ya. Kalau kita bandingin sama lampu bawaannya di jalanan yang kayak gini, kita lihat. Nah kita matiin dulu devil eye-nya. Nah ini lampu bawaan teman-teman, bisa dilihat ya, lumayan gelap. Bukan lumayan gelap sih, ini gelap banget, nggak kelihatan. Nah sekarang kita nyalain lampu dekatnya. Wuhui. Jauh bener. Lampu jauh. Nah lampu jauhnya kalau ada objeknya kelihatan tuh. Nah dengan setup yang kayak gini, kalau misalkan pengen nyalain lampu dua-duanya, paling kita tinggal tahan aja untuk saklar VOV-nya teman-teman. Kayak gini nih, kita tahan tombol apa namanya, kita tahan saklar VOV-nya. Nah, kalau kita matiin, kita nyalain cuman VOV doang. Tuh, apa rambu-rambunya tuh nyala tuh. Jauh banget ini nembaknya. Oke kita balik lagi ngetes di jalan raya. Buat lampu jauhnya gua nggak banyak-banyak ngetes di jalan raya ya, nggak enak juga nih, soalnya posisinya nembak banget. Kita ngetes lampu dekat aja sini. Kita pio-pio nggak sih? Boleh lah buat nge-POV mobil yang kayak gini nih. Jalan raya Parung begini ya teman-teman, banyak banget tambelan. Ya untuk skema pemasangannya di sini gue pakai 3 relay ya. Awalnya gue pakai 2 relay, cuman agak bingung nih buat nyalain lampu barengannya. Kayaknya harus nyambung-nyambung kabel pakai dioda lah, apalah. Gue masih belum begitu paham. Jadi gue cari aman aja. Ya udah gue pasang apa namanya, gue pasangnya tuh pakai 3 relay gitu teman-teman. Kita putar lagi, kita putar-putar di sini karena udah jam segini juga agak ngeri nih. Nah kita coba nyalain barengan ya. Apinya di 13,7. Tuh dia. Kalau nyalain barengan ya, kalau lampu jauh sama dekatnya dinyalain barengan, tadi turun 13,5. Oke teman-teman, jadi setelah kita tes, gimana menurut teman-teman? Kalau menurut gue sih dengan harga yang segitu ya, harga di bawah 300, dengan hasil yang kayak gini, cahayanya lumayan tebel, menurut gua rekomen lah dengan harga yang segitu. Dan kalau kita ngomongin secara kebutuhan, menurut gue ini udah cukup banget ya untuk apa namanya, buat touring. Seperti yang teman-teman lihat tadi, pas kita lewatin jalanan yang gelap itu lebih kelihatan banget
lampunya lebih tebel banget ya. Dan ya dimana emang yang kita butuhin kalau misalkan kita ketemu kondisi yang kayak gitu ya, ketemu jalanan gelap atau ya lagi hujan. Oke, jadi sebelum videonya selesai mau ingetin lagi sama teman-teman yang belum subscribe, mohon supportnya untuk subscribe channelnya teman-teman. Jadi videonya sampai di sini aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di vlog gua yang lainnya.